Kehadiran-Mu menjadi kebahagiaan kami Tuhan. Tidak ada saat yang lebih indah selain kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Tiada saat yang lebih indah selain kami bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Tidak ada saat yang lebih indah selain kami bisa memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami bisa menikmati Engkau. Kami bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Saat ini kami sudah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Diberkati dengan pujian penyembahan. Amin. Saya melihat malam hari ini wajah-wajah yang mengasihi Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang lagi merindukan akan hadirat Tuhan. Dan saya percaya kehadiran-Mu di tempat ini tidak akan menjadi sia-sia. Amin. Oke, malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, ya sebenarnya malam hari ini bukan jadwal saya, tapi karena harusnya ada urusan jadi minta diganti. Oke, saya percaya saya berdiri di depan ini tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang jangan serakah. Jangan serakah. Saya pelajari Bapak Ibu Saudara. Serakah ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menginginkan sesuatu yang lebih dari yang dia miliki. Jadi dia menginginkan sesuatu yang lebih dari yang sudah dia miliki. Sudah punya, tapi ingin lebih dan lebih lagi. Itu pengertian dari kata serakah. Pengertian yang lain bisa dikatakan itu berbicara tentang tamak. Tamak itu pun punya pengertian bahwa keinginan yang selalu ingin lebih banyak untuk diri sendiri. Keinginan yang selalu lebih banyak memperoleh untuk diri sendiri. Jadi judul hari ini adalah jangan serakah. Mari kita sama-sama firman Tuhan. Buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Dua Tawarik 26. Ya, ini 7:30 saya mulai. Nanti kalau lewat jam nanti kasih kode. 2 Tawarik 26. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-16. Saya akan menunggu Bapak Ibu Saudara. 2 Tawarik 26 ayat 16. Kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-21. Nanti kita akan bergantian ayat genap nanti dibacakan oleh kaum wanita dan ayat ganjil akan dibacakan oleh kaum pria. Sudah dapat? Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita akan mulai. Jadi kaum wanita mulai dari ayat 16. Hitungan 3, 2, 1. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Kaum pria. Tapi bangsa yang mengikuti dia dikatakan sama-sama dalam berduduk di dalam Tuhan orang-orang yang terkasih. 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia
Usia dan berkata kepadanya, "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Usia dengan membakar ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara mereka menolak kepada mereka, dimulai dengan dimusnahkan dari lehernya di hadapan mereka yang Tuhan. Dan Yesus kepada Tuhan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Usia sakit kusta sampai pada hari matinya. Dan sebagai orang yang sangat susah, ia tinggal dalam sebuah rumah sengaja, karena ia diciptakan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya yang menguasai pada raja dan menjalankan kebenaran atas rakyat negeri itu. Oke, terima kasih. Jadi saya bawakan tema ini, jangan serakah. Saya berikan pengertian tadi bahwa kata serakah itu punya pengertian ingin memperoleh lebih dari yang diinginkan. Biasanya orang kalau berbicara serakah itu pasti berbicara soal harta, soal keuangan, ya kan? Jadi orang yang sudah punya harta, ya pengen lagi, dan pengen lagi. Dan saya mau katakan ada juga contoh begini, orang yang sudah punya rumah satu, dia pengen lagi rumah yang kedua, pengen lagi rumah yang ketiga, dan seterusnya. Atau orang yang sudah punya jabatan, dia sudah punya jabatan ini, dia pengen lagi punya jabatan itu, dan seterusnya. Itu akan menuju kepada yang namanya serakah. Jadi sesuatu yang kita lakukan, keinginan yang selalu memperoleh lebih dari yang sudah kita miliki, itu adalah serakah. Malam hari ini saya berbicara tentang Raja Usia, Bapak Ibu Saudara. Serakah yang dilakukan oleh Raja Usia bukan soal materi, tetapi soal jabatan. Ayat ini telah kita baca bahwa di sini dari ayatnya yang ke-16 dikatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, peraturan yang ada zaman itu di dalam Alkitab ini, yang bisa membakar ukupan itu adalah imam-imam, bukan raja. Jadi yang berhak membakar ukupan itu hanya para imam-imam yang sudah dikuduskan. Sekalipun dia raja, punya otoritas tertinggi, dia pemegang kekuasaan, tetapi itu bukan jabatannya, itu bukan tugasnya. Dan di sini yang dilakukan oleh Raja Usia adalah, Alkitab sendiri mencatat dia melakukan hal yang merusak. Kenapa? Bukan tugasnya dia, tetapi dia lakukan itu. Ayat 17 di sini dikatakan, tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. 18, mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan." Jadi di sini para imam-imam itu melihat bahwa Raja Usia itu sudah masuk di bait Allah untuk membakar ukupan. Dan imam-imam ini tahu bahwa itu bukan tugasnya Raja Usia.
tapi itu tugas para imam-imam. Tetapi Alkitab yang kita baca hari ini di ayat 16 dikatakan, setelah ia menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati. Kalau kita mundur di ayat 15, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di situ bahwa keberhasilan dari Raja Uzia itu semata-mata ditulis di situ, dikatakan bahwa dia mengalami pertolongan yang ajaib. Berarti dia sukses di dalam dia memimpin sebagai raja itu karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatannya. Dia ditolong dengan secara ajaib. Tetapi ketika dia sudah menjadi kuat, secara materi dia menjadi kuat, secara jabatan dia menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati. Ada pelajaran yang penting di sini, Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan tugas kita, jangan kita mengambil alih. Jadi kita di struktur organisasi pun kita punya tugas masing-masing, ya kan, punya jabatan masing-masing. Kalau itu tugas orang lain, itu jabatan orang lain, jangan kita ambil alih. Itu hal yang merusak. Kalau misalnya terjadi persoalan karena itu kan dia petugas, kenapa dia sobekin lah? Itu kan dia petugas, kecuali Bapak Ibu Saudara ada pembicaraan secara langsung dengan yang bersangkutan. Ya, misalnya saya ini tugasnya sebagai leader doa. Ya, Bapak Ibu Saudara melihat bahwa ternyata saya tidak menjalankan tugas dengan baik, bahkan mungkin saya tidak ada di tempat. Ya, kalau orang lain mau ganti karena saya tidak ada di tempat, itu sah-sah saja. Itu pun harus koordinasi dengan saya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengambil alih tugas orang lain seperti yang dilakukan oleh Raja Uzia. Karena Raja Uzia ini merasa, wow, saya raja, saya pemimpin, saya pemegang otoritas tertinggi, saya punya hak untuk melakukan apa saja. No, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Pembacaan yang kita baca malam hari ini adalah memberikan peringatan bagi saya dan saudara. Ketika kita melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Raja Uzia, itu dikatakan engkau serakah, engkau melakukan hal yang merusak. Malam hari ini kita mempelajari apa yang dilakukan oleh Raja Uzia ini, dan kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Jangan sampai, Bapak Ibu Saudara, mungkin belum terjadi, tapi ke depan jangan sampai itu terjadi. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kalau kita pemegang kekuasaan, pemegang otoritas, saya punya hak penuh. Apa saja yang bisa saya lakukan, saya harus lakukan. Kita akan baca terus di sini. Jadi ternyata para imam-imam itu mereka menegur Raja Uzia. Mereka memberitahu bahwa Uzia itu bukan tugasmu. Yang bertugas itu hanya imam-imam untuk membakar ukupan. Di ayat 19 dikatakan, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mesbah pembakaran ukupan. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ini imam-imam sudah memberitahu Raja Uzia, menegur dia bahwa itu tidak boleh, itu tidak bisa, itu bukan tugasmu. Tetapi Raja Uzia karena dia seorang raja, masa si imam-imam mau tegur pada dia? Kita kan pemegang kekuasaan, masa orang yang mau tegur pada kita? Raja Uzia menjadi marah. Bukan dia menerima apa yang diberikan oleh para imam-imam ini, bahwa mereka memberitahu itu bukan tugasmu.
Tetapi Alkitab mencatat Raja Uzia menjadi marah. Dengan amarah, disitulah Alkitab mencatat bahwa saat itu dia langsung kena penyakit kusta. Penyakit kusta ini adalah tulah dari Tuhan. Berarti malam hari ini kita belajar bahwa Tuhan juga tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Raja Uzia. Amin. Karena dia langsung mendapat penyakit kusta. Saya mendapat satu alasan begini. Kenapa? Tuhan juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Raja Uzia. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan punya alasan begini. Tuhan kita kan Tuhan punya etika. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan punya etika. Bukan Tuhan yang amburadul, bukan Tuhan yang kacau balau, bukan Tuhan yang sembarangan. Tuhan kita itu Tuhan punya etika. Secara etika, Raja Uzia melanggar peraturan di sini. Karena itu bukan tugasnya dia, tetapi dia lakukan hal itu. Jadi kalau berbicara etika, Raja Uzia ini menyalahi firman. Makanya malam hari ini peringatan bagi kita semua bahwa jangan sampai kita menjadi serakah dengan mempergunakan jabatan kita itu untuk melakukan semau-maunya kita, untuk melakukan hal-hal yang sesuka-sukanya kita. Tetapi kita harus kembali kepada firman Tuhan bahwa lakukanlah apa yang menjadi pekerjaanmu. Lakukanlah apa yang menjadi tugasmu, Bapak Ibu Saudara. Agar supaya tidak terjadi hal-hal yang merusak. Karena seringkali kita mendengar pengalaman yang saya dengar, ini sudah di dalam Tuhan. Kenapa terjadi persoalan di sini, persoalan di sana? Itu Pak DP tugas kita disobekin. Itu kan DP pekerjaan kita. Kalau sobekin pokoknya kasih tahu DP orang. Jadi malam hari ini mengingatkan kita semua, ini masih awal tahun. Kita jemaat GBI Harmagedon, kita lagi sementara untuk berjuang, sama-sama bersatu hati untuk mengembangkan pelayanan ini. Jangan sampai saya dan saudara melakukan hal-hal yang merusak, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Jangan sampai kita itu jatuh dalam hal-hal yang dinamakan serakah. Amin. Jangan serakah Bapak Ibu Saudara. Karena itu serakah adalah hal yang sangat tidak diinginkan Tuhan. Jadi malam hari ini kita tidak berbicara soal serakah dalam hal keuangan atau soal harta kekayaan, tetapi saya berbicara tentang soal jabatan sesuai dengan pembacaan kita malam hari ini. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Percayalah bahwa sekecil apapun tugas yang telah dipercayakan kepadamu, dan kalau itu boleh dilakukan dengan baik, dengan setulus hati, Tuhan pasti memberkati. Amin. Amin. Ngapain kita mau perlu jabatan sebanyak mungkin, lalu pada akhirnya ada yang tidak bisa kita lakukan dengan benar, ada yang bisa diabaikan. Tapi mari malam hari ini saya tidak berbicara panjang lebar Bapak Ibu Saudara. Firman ini akan mengingatkan saya dan saudara untuk kita jangan sampai serakah. Ayat 20, imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Seorang raja yang ternama, seorang raja yang terhormat, seorang raja yang dikagumi, harus mengalami diusir dari bait Allah. Keluar dari bait Allah karena engkau telah melakukan hal yang merusak. Hilang semua itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kemarin kita ikuti ibadah waktu di Lamongan, Pak Heru berbicara tentang gelar itu hanya tanda bahwa engkau
pernah sekolah. Tetapi itu bukan segala-galanya. Suatu saat gelar itu akan hilang. Jadi saya begini, kalau saya dan saudara diizinkan Tuhan belajar bersekolah dengan baik, puji Tuhan, itu tidak berdosa, toh. Tetapi jangan sampai gelarmu itu menjadi kesombongan. Jangan sampai gelar itu akan menjadi sesuatu hal yang kita pakai untuk merendahkan orang lain. Amin. Jangan sampai terjadi seperti yang dilakukan oleh Raja Uzia ini, dan dia harus diusir dari bait Allah dan kena penyakit kusta. Penyakit kusta itu penyakit yang sebenarnya itu namanya kutuk. Kalau menurut Alkitab penyakit kusta itu adalah kutuk. Kita baca terus ayat 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Jadi karena orang yang sudah kena penyakit kusta, dia tinggal di tempat pengasingan. Kalau belum lama kita lewat itu yang namanya COVID-19, no? Kalau pemeriksaan dokter positif, langsung diasingkan, ya kan? Langsung ada tempat yang disediakan